Sudah bisa diceritakan isi bukunya? Ramai loh ini ya, cerita si katak katanya. Ada yang mau nge-review buku? Menceritakan hasil tadi. Nama ibu adalah Siti Lisa. Ibu mengajar matematika di kelas 7 dan informatika. Nah, di sini ibu mencoba ingin mereview sebuah buku di mana buku ini adalah yang berjudul Sang Pencari Nafkah. Kemudian buku ini pengarangnya adalah Deborah Ellis dan di sini penerbitnya adalah Perpustakaan Populer Gramedia. Buku ini tidak begitu tebal. Buku ini yaitu 122 halaman. Ya. Nah, ibu menyelesaikannya dalam waktu 2 hari membaca buku ini. Di sini ibu akan mereview dengan metode AIH ya. Mohon bimbingannya kalau saya salah. Metode AIH itu adalah A-nya alasan, I-nya isi, H-nya adalah hikmah. Di sini ibu alasannya kenapa ibu memilih buku ini. Ternyata yang pertama di sini buku ini adalah tipis. Bukunya tipis hanya 122 halaman. Nah, kemudian selain tipis di sini kita lihat gambarnya sungguh menarik. Kenapa menarik? Karena di sini ada seorang perempuan yang menggunakan tutut tapi bukannya ditutup kayak yang sepatu-sepatu. Itu yang membuat ibu penasaran ingin membaca buku ini. Kemudian setelah itu apa sih isinya? Barulah ibu membuka isinya. Ternyata di sini isinya menceritakan perjuangan seorang anak yang mencari nafkah karena dia berada di negara Afghanistan, negara yang sedang dijajah oleh bangsa Inggris. Kemudian setelah dijajah, negara ini terjadi konflik saudara, ada perperangan antara warga sendiri karena memperebutkan kekuasaan. Dan di sini bagaimana perjuangan seorang anak itu? Anak dari mulai dia usia masih kecil sampai usia 11 tahun, dia harus merubah identitas menjadi seorang laki-laki. Kenapa? Karena di dalam buku ini diceritakan di Afghanistan itu anak perempuan tidak boleh keluar rumah oleh bangsa rejim yang sedang konflik tersebut. Jadi anak perempuannya harus diam di rumah. Sementara ayahnya ditangkap karena apa? Karena ayahnya berpendidikan. Dia seorang dosen, ibunya adalah jurnalis. Karena itu supaya masyarakat menjadi bodoh, akhirnya pendidikan harus dihentikan. Tidak boleh perempuan mengikuti pendidikan seperti dulu kita zaman Kartini dan Kartini. Di sini diceritakan dengan sangat merenyuh hati bagaimana anak perempuan harus berubah identitas menjadi laki-laki. Ayahnya diambil secara paksa oleh para tentara, dihukum, dijebloskan sampai kakinya patah. Kemudian ibunya sampai hampir hilang ingatan. Kenapa? Karena ayahnya ditangkap. Kemudian rumahnya kena bom. Dari rumahnya yang hidupnya begitu enak, jadi pindah ke rumah yang ukurannya hanya kecil seperti ukuran kamar 2x3 meter. Itu berdesak-desakan di rumahnya. Untuk makan saja dia menggali kuburan. Untuk apa kuburan itu? Tulang-tulangnya dia ambil dinyolong untuk membeli sebuah roti untuk memakan adik kakak dan ibunya karena ayahnya dimasukkan ke dalam penjara. Jadi buku ini sangat menginspirasi. Akhirnya di sini ibu mendapatkan hikmah dari buku ini. Ternyata yang namanya hidup ini harus kita syukuri. Kita di sini tidak hidup dalam penjajahan. Kita di sini dapat hidup bebas. Pendidikan dibebaskan untuk laki-laki dan perempuan, untuk anak-anak dan dewasa. Sehingga kita harus menikmati, kita harus bersyukuri apa yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Itu saja mungkin dari ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi ibu laksanakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ibu adalah Siti Lisa. Ibu mengajar matematika di kelas 7 dan informatika. Nah, di sini ibu mencoba ingin mereview sebuah buku di mana buku ini adalah yang berjudul Sang Pencari Nafkah. Kemudian buku ini pengarangnya adalah Deborah Ellis dan di sini penerbitnya adalah Perpustakaan Populer Gramedia.
beridentitas menjadi laki-laki, ayahnya diambil secara paksa oleh para tentara, dihukum, dijeblos sampai kakinya patah. Kemudian ibunya sampai hampir hilang ingatan. Kenapa? Karena ayahnya ditangkap, kemudian rumahnya kena bom. Dari rumahnya yang hidupnya begitu enak, jadi pindah ke rumah yang ukurannya hanya kecil seperti ukuran kamar 2 kali 3 meter itu, berdesak-desakan di rumahnya. Untuk makan saja dia menggali kuburan. Untuk apa kuburan itu? Tulang-tulangnya dia ambil di kilo untuk membeli sebuah roti untuk memberi makan adik, kakak, dan ibunya, karena ayahnya dimasukkan ke dalam penjara. Jadi buku ini sama